Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 24 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sarungkan Pedangmu. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 26 ayat 52 sampai dengan ke-53. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin mempercayakan kehidupan kami yang berkenaan dengan keadilan hanya kepada Allah, Bapa Tuhan Sang Maha Adil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ditanya siapakah pribadi yang ada dalam sejarah manusia yang diperlakukan sangat tidak adil, kalau kita boleh katakan penjelasan tentang ketidakadilan adalah tatkala seseorang melakukan sebuah perbuatan yang sangat baik, kemudian dilakukan sebuah tindakan, yaitu tindakan yang sangat jahat. Jadi bagaimana sesuatu yang sangat baik itu kemudian direspon dengan tindakan yang sangat jahat, maka ini adalah kategori benar-benar sesuatu yang tidak adil. Kita tahu dengan jelas, yaitu bahwa Allah sebagai sumber segala sesuatu, sumber kekuatan, sumber keperkasaan, sumber berkat, sumber keselamatan, sumber kehidupan, itu datang kepada manusia yang menjadi pribadi yang sangat pribadi secara keseluruhan. Adalah manusia yang rendah, yang sudah berdosa setelah diciptakan sedemikian agung dan mulia, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi melakukan perbuatan yang sangat buruk, mengkhianati Allah. Baik itu dilakukan oleh Adam dan Hawa, Kain dan Habel, kemudian diikuti oleh seluruh manusia dari abad ke abad sampai saat sekarang, dan mungkin terus akan terjadi sampai kepada akhir zaman nanti. Tetapi Tuhan tidak pernah menutup pintu untuk semua cinta dan kebaikannya. Itu selalu dilimpahkan tanpa berkurang, tanpa ditarik kembali, akan selalu dilimpahkan, akan selalu dialiri kasih dan cinta Tuhan seperti sungai yang tidak pernah kering, membanjiri manusia, dan selalu pintu terbuka untuk setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Kita tahu dengan jelas, nah, kalau kita masuk ke rumah, kita masuk ke supermarket, kita masuk ke toko, kita masuk ke rumah sakit, memang ada yang namanya 24 jam, yaitu khususnya di rumah sakit, pelayanan 24 jam. Tetapi Tuhan tidak pernah menutup pintu untuk semua kebaikan yang terus akan diberikan kepada kita. Di atas semuanya itulah makanya, kalau boleh dikatakan siapa satu pribadi yang diperlakukan sangat tidak adil, yaitu Tuhan. Bagaimana mungkin Juru Selamat yang datang kepada manusia kemudian dikhianati oleh muridnya sendiri, Yudas, dengan memberikan ciuman Yudas. Lalu kemudian hamba imam besar yang datang itu dengan pasukan yang ada murid Yesus yang membela, kemudian meletakkan telinga daripada hamba imam besar tersebut sehingga putus. Lalu firman Tuhan berkata, apa yang katakan? Bahwa sarungkanlah pedangmu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Sampai titik di sini, sahabat perjalanan, Tuhan Yesus punya kemampuan untuk melakukan apapun kepada manusia, karena Dia adalah Allah yang jadi manusia. Tetapi seluruh kekuatan, kemampuannya, kekuasaannya, kemahebatannya, itu tidak digunakan sama sekali untuk serta-merta menghukum manusia, membinasakan manusia. Karena tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk mengasihi, mencintai, menyelamatkan, bukan untuk membinasakan, bukan untuk menghancurkan, bukan kemudian untuk membalas. Bukan seperti sifat manusia yang tatkala diperlakukan tidak baik, dia akan membenci kalau bisa kita membinasakannya. Dan kita bertemu dengan di sini firman Tuhan berkata, sarungkanlah pedangmu. Tatkala kita menjadi anak-anak Tuhan, kita diperlakukan tidak adil, kita diperlakukan kemudian buruk oleh pihak lain, oleh siapapun juga, maka sifat dasar manusia adalah mencari keadilan. Mencari keadilan. Dan itu kita lakukan oleh pembelaan diri, atau kita mencari orang-orang lain, atau kita memasukinya, menyampaikannya lewat jalur hukum. Kalau jalur hukum kemudian ditolak oleh sidang, kita akan melakukan naik banding. Karena ada badan hukum yang lebih tinggi yang bisa kemudian
mengulas kembali, mereview kembali, melihat kembali apakah betul keputusan yang sudah diberikan itu adalah adil. Maka kita bisa menyampaikannya juga. Kalau kita tidak sampai, kita bisa masuk kepada tatanan yang lebih tinggi lagi, yaitu kepada tatanan hukum dunia. Ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekalipun Perserikatan Bangsa-Bangsa pun terdiri dari orang-orang yang punya niat-niat baik, tapi tetap juga ada keberdosaannya, ada keberpihaknya kepada kelompok dan kalangan tertentu. Sahabat seperjalanan, di atas semuanya itu, kalau berbicara tentang sarungkanlah pedangmu, kita punya pedang, kita punya kekuatan untuk melawan. Tapi tatkala kekuatan dan pedang itu kita tidak gunakan, sekalipun tatkala kita menggunakan pedang dan kekuatan kita, pada prinsipnya minimal adanya keadilan. Kita akan melakukan keadilan dengan tangan kita sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata, sarungkanlah pedangmu ke tempatnya kembali. Siapa yang akan menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Bukankah aku bisa meminta kepada Bapa untuk mengirimkan 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Di sini apa yang diajarkan pada bagian firman Tuhan ini? Sahabat seperjalanan, apa pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang engkau hadapi? Engkau mungkin diperlakukan tidak adil oleh suamimu, oleh istrimu, oleh anakmu, oleh mertuamu, oleh kolega bisnismu, oleh teman kerjamu, oleh teman kuliahmu, oleh teman sekolahmu, bahkan mungkin oleh gurumu, bahkan mungkin oleh sahabatmu, bahkan mungkin oleh kekasihmu sendiri, oleh orang yang engkau cintai. Mereka yang mengkhianati engkau, memburukan engkau. Dan dampak daripada suatu tindakan kejahatan bahkan bisa membuat orang lain cacat, bisa membuat orang lain kehilangan pekerjaan, bisa membuat orang lain kehilangan kesehatan, bisa membuat orang lain kemudian nama baiknya menjadi hilang karena fitnah yang dilakukan. Maka apa yang membara di dalam hati kita adalah membalas dendam. Apa yang membara di dalam pikiran dan perasaan kita adalah menegakkan keadilan. Kita akan berjuang mencari keadilan. Tetapi firman Tuhan memberikan sebuah nilai kebenaran yang sungguh-sungguh di luar katakanlah unsur pertimbangan manusia. Sarungkanlah pedangmu, sekalipun pedang itu sudah menetak telinga daripada hamba imam besar. Dan Tuhan, Alkitab mengatakan telinga imam besar itu dikembalikan sehingga sembuh kembali. Orang yang berbuat jahat diperlakukan oleh Kristus dengan tindakan-tindakan yang agung dan mulia. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh rasa keadilan manusiawi yang namanya keberdosaan kita. Tetapi itu yang firman Tuhan katakan. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Yaitu menyerahkan setiap tindakan ketidakadilan, segala kejahatan yang diperlakukan kepada diri kita, kepada Allah, yaitu dalam Kristus Yesus sebagai hakim yang sesungguhnya. Karena firman Tuhan menjanjikan, siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Sahabat seperjalanan, pembelaan yang sesungguhnya terkadang tidak kita terima saat sekarang. Tapi akhirnya dalam waktunya Tuhan atau di akhir zaman, nanti kita akan mendapatkan keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Jangan mencari keadilan di dalam dunia, carilah keadilan di dalam Tuhan. Kita perlu menjaga diri baik-baik supaya tidak dirugikan orang-orang lain, tetapi dalam batasan tertentu kita perlu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, Sang Sumber keadilan itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari agar kami menyarungkan pedang kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, sarungkanlah pedangmu.